Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang spiritualis senior. Wah, ini yang mungkin umur 40-an ya, angkatan saya gitu, 30 ke atas mungkin tahu nih pasti dengan. Langsung aja Eyang Ratih. Iya. Assalamualaikum Ya, Eyang. assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah. Amitova, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan tidak lupa salam sahyang. Itu sahabat Eyang. Oh, Oke. salam sahyang. Kalau sahyang biasanya dari Bali ya, Yang? Iya, Oh. salam full ya. Mwah. Gaul ini. Nelly nih, nenek lincah. Nenek lincah. Oke, Eyang, kita ngobrol santai aja nih, Eyang. Oke, Ya. oke. Jadi memang sebenarnya aneh ini ngundang Eyang ini karena satu memang dia memang ngefans emang dulu gitu kan. Memang tahu Eyang Ratih ini dulu sempat viral juga kan waktu tahun 2000-an ya tentang 2013. Ya, 2013 itu Sama ya. Mas Tukul ya. Iya, Mas Tukul itu. Terus juga ternyata spiritualis lawas nih, senior nih gitu. Otomatis pengalamannya wakeh banyak gitu ya. Sebelum kita masuk ngobrol, saya penasaran, Eyang nih bunga itu emang dari dulu maksudnya itu kayaknya ciri khas gitu. Karena Ya. ada apa sih dengan harus pakai bunga gitu? Orang nggak usah nebak dari mana, asal dari mana. Yang punya anak beranak semua di Bali gitu loh. Oh. Jadi memang menciri Ciri khas, khaskan ya. bahwa Eyang Saya dari Bali menghaskan bahwa ini gua Bali gitu loh. Maksudnya nggak ada khasiat tersendiri apa Oh, gimana? ada Jin dan Jun. Oh, Jin Jun. Ada tahun kapan tuh Jin dan Jun? Jin dan Jun. Iya. Yang waktu dulu kan tahun 2013 itu kan ini terkenal nih ngebawa anak genderuwo ceritanya. Nah itu tuh kenal dari mana sih yang waktu itu anak genderuwo itu? Ya, yang itu kan suka jalan ya ke alas-alas, ke gunung-gunung. Kebetulan waktu itu ke Alas Purwo gitu ya. Ya ketemu si anak genderuwo ini. Di dalam Alas, Alas ya. Purwo. Karena anak ini kan masih kecil waktu itu, ya. Suka dibully sama orang kampung, suka dibilang anak genderuwo terus dilemparin. Oh. Terus anak-anak itu lari. Dia mungkin nyaman karena nggak dibully, dia di hutan sambil nyari-nyari kayu gitu ya. Ketemu dengan Eyang waktu itu dengan rombongan memang mau ke Alas Purwo. Terus kita nanya, loh kok ada anak aneh ini gitu ya. Iya. Aku baca-bacakan mantra kok anak ini malah mendekat gitu kan. Wow. Waduh, jangan-jangan nanti dia jelma jadi ular, mampus gua gitu kan. Iya. Karena terus terang aja kalau sama ular nanti segede apa kan bingung kita kan. Iya, benar. Terus aku bilang ada Mas itu wartawan yang ngikutin kita. Diajak ngomong bahasa Jawa nggak ngerti. Bahasa Indonesia apalagi ya. Terus ada orang situ ngajak ngomong osing, kamu anak mana, dan nunjuk-nunjuk sana-sana. Terus tahu aku digandeng aja. Nah waktu aku digandeng itu ya ilah ini tangan anak berbulu ya. Mukanya aneh, ya udahlah aku ini baca-bacain juga nggak ngilang-ngilang tuh sampai rumahnya tuh ternyata banyak banget orang ngeliat gitu, kok ada orang bawa mobil ke sini. Waktu itu masih gelap ya, listrik aja masih pakai aki gitu loh. Kemudian ada neneknya tuh nanya,
wah ternyata ibu ini yang kemarin-kemarin saya tunggu gitu loh. Loh kok nunggu aku Nek? Iya, soalnya bapaknya Wagini ini datang terus bilang sama saya, katanya nanti anak ini kasihkan sama ada ibu gemuk gitu, kasihkan aja kalau mau ikut, dia mungkin akan disayangi gitu loh. Masa Nek ngomong kayak gitu, ini Wagini ini siapa neneknya? Ceritalah bahwa dia itu anak genderuwo gitu loh ya. Dia anak genderuwo, terus bapaknya itu memang genderuwo asli, ibunya manusia. Nah, waktu itu si Wagini ini ikut saya langsung booming itu kan. Oh, langsung semua anak genderuwo ini. Akhirnya dia karena masuk TV sempat main film juga sama saya ya. Dan alhamdulillah sih laku gitu loh ya filmnya ini. Jadi kisah saya dengan Wagini dimulai dari Adas Purwo dan saya dikasih mantra-mantra sama neneknya untuk memanggil bapaknya. Oh memang ada berarti bapaknya benar-benar genderuwo berarti ya? Iya. Oke. Tapi setelah anak itu ikut sama aku, neneknya pulang ke Lampung, meninggal di sana, dan Wagini masih ikut saya tetap. Nah karena ini anak sudah gede, sudah 17 tahun, pengen pulang ya. Kalau pulang nganterin kita, pulang nganterin. Dulu kan ada video ya, sama TV gitu kan. Dia kepengin joget dangdut gitu. Jadi kita beli aki. Nanti kita nyetel video-video itu dia dangdut. Ini anak masih ikut-ikutan dan gak ngerti bahasa. Jadi ya saya sayangi sebagai layaknya gimana manusia sih. Akhirnya dia pun sayang banget sama aku. Wagini ini ya. Nah pada waktu ketemu Wagini ini, sekarang kan dia udah menikah ya kalau nggak salah ya terakhir ya. Belum ya. Tapi hidup sendiri, sudah punya rumah sendiri gitu. Iya. Di kampungnya, di Alas Purwo berarti. Iya. Balik ke Alas Purwo. Nah pada waktu ketemu itu Wagini ini apakah punya kesaktian tersendiri dia ini pada waktu itu? Dia anak ini nggak sakti, tetapi tak kalah dia memohon. Dia ngomong sama bapaknya apa sih bantu dia. Oh, jadi ngandelin bapaknya ya? Iya. Jadi kalau umpama di mana-mana nanti dia cerita, "Ibu, jangan masuk sana, Bu." "Kenapa gak boleh?" "Kata bapakku, nanti bahaya tuh setannya jahat-jahat." Jadi ya ada min plusnya. Ya. Waktu pertama kali anak ini kalau makan gak peduli temennya belum makan atau kagak, satu bakul habis ya habis gitu. Tapi sekarang sudah mulai kayak peradabannya udah mulai ngerti WhatsApp, mulai ngerti makan itu sepiring ya. Tetapi kalau makan itu berair dia tetap nggak mau, karena memang dari dulu itu dia nggak pernah dikasih nasi sih sama orang tuanya ya. Orang tuanya kan benci banget sama dia. Jadi dia ke gelap-gelap ada jangkrik atau belalang, ya itu yang dimakan. Hidup. Terus semenjak ikut Eyang dia tapi makannya kayak ayam goreng gitu-gitu ya? Oh tak ajarin. Ajarin ya? Tadinya waktu anak-anak, kan aku punya padepokan tuh, Gunung Lawu. Mbak Narti tuh yang atraksi tuh bilang, "Eyang, nasinya habis dimakan Wagini." "Hah? Kok bisa?" "Ya bisa ya, kamu masak berapa kilo? Ini kan untuk sekali makan nih yang 3 kilo habis, kan anak-anak padepokan banyak." "Terus makannya pakai apa?" "Ya udah dia pakai garam aja juga jadi," katanya. Aduh kasihan banget ya. Terus aku bilang, "Nih sini." Kalau dia dengan aku manut. Ini semua temanmu ya. Jadi dia butuh makan. Kalau kamu habiskan mereka gini, aduh lapar, nggak ada makannya. Dan oleh gitu. Jadi kalau sudah aku yang bagi satu piring, nih, dia juga menerima. Terus akhirnya dia ngelihat anak-anak makannya segitu, dia juga segitu. Gitu. Jadi sebetulnya anak ini kalau diajari cepat sekali mengerti. Anaknya pinter. Dan dia sayang banget sama Eyang gitu. Kalau ketemu aku dipukulin, itu tanda sayang. Ada YouTube-nya ada. Ya. Tanda sayang, kamu tuh udah kaya sekarang lupa sama Eyang ya. Mau posek kowe ibu.
Oh, udah bisa bahasa Jawa dia sekarang ya. Bahasa Indonesia pun bisa. Bisa ya. Nah, terus juga kita lari topik dari Wagini, kita langsung mau nanya nih tentang yang ini kan di spiritual itu kan sudah berkecimpung udah berapa tahun ya? Berarti puluhan tahun ya ada ya? Iya. Udah 20 tahun, 35 tahun ya. Dari masih muda ya. Iya. Itu kan berarti hajat pasien itu dari segala macam lah, Iya. ibaratnya gitu kan. Dan yang aneh dapat gitu dari info dari media sosial, yang ini terkenal dengan ilmu peletnya. Nah, ilmu peletnya. Bukan ilmu pelet, ilmu puter gilingnya. Puter giling ya. Kalau itu bisa dikatakan pelet sih memang ya. Tetapi Eyang harus memilah gitu loh. Memilahnya itu di mana puter giling ini lebih daripada pelet sih. Soalnya biasanya suami orang-orang yang sudah lupa gitu dia kembali lagi ke istrinya. Karena diputer terus, digiling gitu ya. Dan ini ya ribuan ya pasiennya. Ya ada yang nggak berhasil, jangan ngomong kita takabur ya. Semua berhasil nggak ya. Tapi 50-50. 50-50 ada yang berhasil dan jadi ada. 50-50 ya. Kalau nanti yang dibilang oh sakti yang ini nih enggak, yang manusia biasa. Semua ini karena seizin Allah. Ya. Jadi saya terangkan kalau saya bisa, kalau enggak. Nah, jadi kalau biasa yang metode yang biasa yang pakai itu kalau buat pelet atau putar giling itu kayak gimana sih yang? Iya. Jadi gini, putar giling Eyang itu sangat berbeda banget sama yang ada petua daripada leluhur, pakai tampa, pakai kendil, pakai apa itu enggak kalau Eyang mah. Kalau Eyang puter gilingnya ya pakai wajannya yang diraja dengan huruf gundul. Tetapi sampai hari ini Eyang tuh nggak tahu apa yang ditulis. Apa maknanya kalau ini untuk putus, ini untuk cinta. Ya aku ngikutin tangan aja. Oh gitu. Terus kalau malam aku berdialog gitu, ini terus diapain? Aku bilang aku minta maaf ya tak rekam lah. Masalahnya kan kayak yang bisikin aku tuh nggak mau diulang-ulang. Jadi aku rekam lah, dia begini, dia begitu. Kadang ini ngerekam, ini nulis ya, mana yang kena gitu kan. Jadi setelah itu aku bukukan. Gitu. Nah yang ngasih tahu itu siapa itu maksudnya? Ya, Eyang Ratih. Oh, Eyang Ratihnya langsung. Jadi Eyang ini mendapatkan anugerah seperti ini nggak pernah belajar. Ya, aku juga nggak punya guru. Terus nggak pernah belajar. Jadi semuanya itu datang dengan tiba-tiba. Dari kecil gitu apa gimana? Kata mamanya Eyang, mulai kecil tuh aku aneh gitu. Senenganku kan ikan asin tuh. Enggak mau ganti-ganti ikan yang lain, udah itu aja gitu loh. Terus kadang kan orang tua aku kasihan ya, ini anak kok nggak bergizi banget gitu. Nah yang dulu tuh waktu kecil dipanggilnya congkring karena kurus banget gitu. Nah kurus banget ini katanya orang tuaku aneh, kalau malam tuh masih melek gitu kan. Kadang tidur di sampai diinikan sama sapu, digitukan, ayo keluar di kan orang zaman dulu tuh tempat tidurnya dari besi tuh kan. Jadi kan ada kita bisa masuk. Itu dipakai sapu gitu loh. Di bawah ranjang itu. Iya. Aku melek, masalahnya harus tidur karena besok itu harus sekolah gitu kan. Gak bisa tidur gitu loh. Dan mulai kecil tuh kalau aku didudukkan di bangku itu kan dulu musim Huawei ya. Orang pasang-pasang nomor. Suka banyak yang nanya, besok nomor berapa yang keluar? Aku tuh nebak dengan klonyor-klonyor tapi keluar gitu loh. Ya tapi nomor itu keluar, ada yang belikan coklat, silver queen gitu-gitu ya. Lama-lama orang tua aku gedek kan. Orang ada kayak sopopo gitu, ibuku kan Jawa ya. Terus orang kayak sopopo langsung diambil dibawa masuk gitu. Kalau sudah ini gitu sama pembantu ibu, udah disembunyikan. Kalau udah mulai kemis
sampai itu udah sembunyikan gitu kan. Nah itu sudah keanehan-keanehan, tapi sama orang tua aku nggak dipelihara itu gitu loh. Pada suatu hari aku ngomong sama ibuku, kamu sepatu yang tak belikan merah itu mana? Terus kamu siapa yang belikan aku sepatu merah? Aku Ingwat katanya gitu. Ingwat memang pernah pacaran sama ibuku ya. Tetapi beliau sudah nggak ada gitu. Dibelikan sepatu merah, itu dia keluar. Itu sepatu merah yang aku belikan. Astagfirullahaladzim katanya. Itu kan Ingwat kan udah nggak ada. Tapi itu masuk ke saya. Kalau kamu memang Ingwat, kamu belikan aku apa aja katanya. Terus sepatu merah, terus bandana, itu bandu-bandu. Dirangkul itu aku waktu kecil itu. Kamu Ingwat, kamu mau minta apa? Kamu dateng gini. Terus langsung keluar. Tuh jadi orang tua aku tuh nggak berani marahi aku terlalu kejam. Biasanya kan suka dikasih lidi tuh, lidi satu ya. Nah kakekku itu dulunya lurah. Itu dia seneng dengan mantra-mantra gitu loh, ya. Lurah, terus kalau ada orang bermasalah di desanya itu istrinya cantik gitu, itu nggak bisa pulang, langsung ikut sama kakekku gitu. Tapi nenekku yang pertama itu sabar banget, nggak komplain nggak apa, tapi yang punya anak itu justru nenekku sendiri, yang lain-lain nggak punya anak. Nah, kakekku itu kalau tidur itu sama aku, terus kalau aku merem dia marah, suruh ngomong bahasa Jawa, ngerapal gitu. Kalau aku nggak mau tuh dipecut sampai galer-galer gitu kan, sakit loh, cuman lidi cuman satu. Nah orang tua aku nggak setuju, makanya aku suka dibawa ke kelungkung sama bapak itu. Nih main ke kelungkung si udah setimpal cimu gitu. Aku disuruh tidur di rumahnya kawanku gitu loh, biar nggak dipukulin sama kakekku. Tapi satu pun sampai hari ini aku tuh nggak pernah apal apa yang dikasih kakekku gitu loh, karena masih kecil ya, masih SD itu udah kalau tidur belum jam 12 gitu, wah marah. Tapi cucu-cucu yang lain enggak, cuman gua aja yang digituin gitu kan. Jadi aku pun nggak seneng sama kakekku, jadinya gedek gitu loh. Kok cuman gua aja sih yang dipukul pakai lidi apa gitu. Tapi nanti kalau aku sampai jam 12, dia belikan pulpen aku Hero dulu kan, diisi mangsi gitu, namanya pulpen Hero ya. Ini buat kamu. Nanti aku dikasih duit, dikasih apa. Lebih sayangnya juga lebih orang-orang ini gitu kan. Nah, udah kakekku meninggal, itu pulang ke desa semua kok dikunci gitu kan, rumah dikunci. Terus ibuku bilang sama tetangga, ini duit kalau dia mau nyusul suruh nyusul, kalau enggak suruh makan gitu kan. Aku nyusul. Di tengah jalan itu ada dokar ya. Aku bilang sama Pak Kusir, Pak, tolong deh Bapak itu yang bawa rumput banyak-banyak itu, rumputnya suruh di sini. Aku perasaanku si Bapak itu juga turun, betul-betulin ini. Terus aku bilang, Bapak, aku uangku cuma segini, kamu tak kasih satu, aku satu ya. Tuh. Ya gitu katanya. Ini buat kamu. Aku tuh kasih batu cincin gitu. Ini buat kamu ya. Nanti kamu pasti tahu gunanya. Udah sampai di pintu rumahnya kakekku, aku bilang dong sama ibuku, Bu, minta orang dua tadi sama kakek-kakek gitu ngasih rumput. Terus si kusir dokar itu ditanya, orangnya turun di mana? Dia pelongo-pelongo. Lah, Bapak tadi yang nurunin rumput itu, Bapak itu bilang enggak. Lah, orang aku merasa dokar itu turun kok. Ya terus dia juga gini kan. Ini buktinya gue dikasih ini, ada barangnya. Batu itu ya? Batu itu ada. Heboh kan. Bapak itu gak ngaku kusirnya. Tapi ini ada batu kan, aku masih kecil. Kata pamanku, udah batunya sini tak tidurin. Nanti kalau cocok buat kamu udah tak kasih kamu, kalau enggak bahaya kamu. Ya katanya ibuku, udah kasih aja gitu. Dikasih. Terus udah lama, boleh aku dewasa, aku kuliah, itu kok aku kelihatan orang terus, kelihatan orang. Aku disuruh mampir ke rumahnya
kakekku ya, padahal kakek nenekku udah nggak ada. Aku ke situ, aku tanya sama kakaknya ibuku yang nomor 1. Itu yang dulu yang ngasih aku ini di mana? Dia ada kuburnya di mana paman? Di situ. Terus aku bawa tukang arit sama pamanku itu ke situ, semua dibersihin gitu loh. Udah dibersihin, pulang dong kita ke rumah. Terus orang itu kayaknya datang ngomong-ngomong sama aku. Mana barang yang aku kasih katanya? Diambil sama pamanku. Aku minta nggak boleh, katanya sudah hilang nggak tahu kemana. Ya udah nggak apa-apa, ini kamu tak kasih tapi beda gitu kan. Aku bilang, paman aku dikasih ini. Kamu ini mesti ngomongnya ngelandur katanya gitu. Nah ini loh, barusan bapak itu pergi, yang gundul kemarin gitu aku. Ya udah, terus aku cerita sama pamanku tuh. Oh besoknya pamanku itu gila. Pamanku yang ngambil batu itu telanjang-telanjang gitu kan. Oh tuh gila, betul-betul. Si pamanku yang satu tadi tahu kamu minta sama mbak yang kemarin kuburannya kamu bersihkan, karena itu dia sudah jual pusaka. Itu kan sebetulnya milik kamu, tapi dia ambil. Itu kalau aku pernah kehilangan ya, itu batu tuh kalau dilihat begini kelihatan tuh gambar malingnya. Oh gitu. Langsung di batu ini kelihatan. Nah itu nggak tahu aku dijual berapa juta, aku walau alam, karena pamanku juga sudah meninggal, tapi keturunannya ada. Mudah-mudahan mereka ngelihat karena suka ngeliat YouTubeku, ya. Jadi seperti itu. Terus aku bilang dong sama pamanku yang satu lagi, aku nggak berani nanti aku jadi gila juga karena aku yang ngasih gitu kan. Orang apa-apa kalau kamu katanya. Enggak berani, paman aja mintakan, aku bilang gitu. Kasih duit di kuburannya pasti mau. Orang dia suka keluar gitu kan. Terus katanya paman itu ada kemprul, goblok katanya gitu. Terus aku diajak digonceng naik sepeda. Dulu kan sepeda laki itu ada begininya. Aku dinaikkan di depannya gitu. Nyari keranjang gitu ya. Terus di sana ikut-ikut nyambut terus cerita. Ini anak ini takut ya nanti jadi gila. Tolonglah pamannya itu biar sembuh. Apa yang harus dikasih? Kalau emang ada petunjuk, tolong ngomong sama Tuti katanya gitu. Mbak itu kayaknya duduk-duduk gitu. Kayaknya juga ngobrol sama pamanku, sama aku ya, kita bertiga ngomong. Aku ini ngomong, oh terus gimana Mbak? Aku kemarin kesini ya, aku ngerti katanya gitu. Terus ini yang Mbak kasih itu buat apa? Wis kamu nanti, ini kalau ada orang minta bantuan, kamu diginikan gitu ya. Oh iya Mbah gitu. Terus aku bilang, oh boleh tak suruh pamanku, aku takut gitu. Iki piye to bocah iki katanya. Terus aku nanti aja kalau sudah di rumah katanya. Dah, terus udah aku bersihkan itu pamanku, diapain biar sembuh. Suruh ngambil tanah itu sedikit ya. Terus suruh buat mandi sama minum. Ya sembuh, dia sembuh. Tapi barang itu terus dia ngaku kalau barang itu udah dijual. Oh. Dijual di mana dia juga nggak tahu, udah lupa gitu loh, udah lama. Kenapa dijual man? Aku bilang kan bukan barangnya paman. Kamu juga buat apa katanya gitu. Ada dukun itu, dukun besar katanya berani mahal waktu itu. Dijual lah, diberikan sepeda motor gitu kan. Terus pamanku setelah dia sadar, nggak tahu beberapa bulan sendiri meninggal. Terus batu yang tadi itu karena aku takut kesaktiannya kok luar biasa gitu ya, aku bawa pulang. Terus aku bilang sama pamanku tadi, man katanya boleh dipegang tapi nggak boleh dijual kayak Manzuki. Terus katanya siapa? Loh tadi kan paman dengar, kita kan ngomong bertiga. Gue bilang ngomong bertiga gimana, kentul itu. Wong aku iki loh nyabuti suket katanya. Aku tuh nyabutin suket. Kamu ngomong apa juga aku nggak denger. Lah, kayak kusir dokar itu. Ya jadi ya udahlah. Ya itu pertama. Itu udah heboh. Aku punya jimat itu satu yang ya permata itu dari itu. Terus aku udah dewasa, udah berkeluarga nih.
Ada keponakanku satu tuh udah nggak punya bapak, udah ini ikut aku. Tapi dia berkelahi sama gurunya gitu loh. Sehingga waktu dia berkelahi itu diskorsing kan, diskors. Daripada dia ini pindah lagi sekolah, jadi aku yang daftar. Aku tuh mau beli seragamnya ponakanku, itu aku dipukul sama neon segini loh. Aku nggak tahu yang mukul siapa, lah langsung aku pingsan jatuh. Begitu jatuh aku ngomong yang itu kan zaman dulu itu ada breaker, ya. Delta Bravo yang gitu-gitu. Iya. Itu anak breveran tuh pada datang. Ada bawa kiai, bawa ustadz, bawa dukun, bawa ini. Yang namanya bibirku tuh rasanya kayak tebel jebeber gitu. Karena banyak minum garam. Ya dikasih garam, dikasih raupan, kasih apa. Gak sembuh-sembuh. Terakhir ibuku dikasih mimpi. Aku tuh mau nyembuhkan Tuti, tapi dia mau ikut aku. Kalau enggak tak sembuhkan anakmu. Karena ibuku cinta mungkin sama anaknya. Ya udah sembuhin. Asal jangan dibawa anakku kemana-mana ya. Besoknya aku tuh sembuh gitu. Habis dimandiin sama ibu sesuai petunjuknya tuh sembuh. Tapi aku aneh. Aku ngeliat itu kok ngeliat orang-orang jelek. Ngeliat danau itu kayak ada istana. Terus aku bu ini nih. Wah stres hari iki wis. Dibawa aku ke rumah sakit jiwa gitu loh. Sempat masuk rumah sakit Masuk jiwa, di Wangaya. Wangaya Denpasar ya. Kalau orang Denpasar situ semoga teman-temanku yang tahu sejarahku mengiyakan ya, diklik ya, di subscribe. Jadi sangat luar biasa. Jadi karena aku nggak gila, kalau ada orang masuk orang gila beneran, ya aku teriak-teriak ketakutan. Aku bilang, dokter ini nih. Nanti kalau koas itu diginiin, kamu cantik-cantik kok gila ya. Kepingin ku antem, ku ajar aja orang ini gitu kan. Tetapi ya kalau aku teriak atau aku gini berulah itu disuntik tidur. Kalau aku gimana nih, ayo minum obat gembira. Kok obat gembira ini sama dengan anestesia merah hijau gitu-gitu. Itu dapat aku setiap hari. Kemudian aku bukan teleponnya, aku kirim surat sama kakakku yang di Australia. Sampai hari ini kakakku masih di sana ya. Karena kawin di situ ya, anak beranak cucu apa di Australia. Ini kadang-kadang Windy ngelihat mami ya, kalau kamu lihat di YouTuber like ya. Terus kemudian itu dia cerita, lu adikku tuh nggak gila. Kalau dia gila nggak mungkin bisa kirim surat. Karena kalau zaman dulu surat itu ditimbang ya, ke kantor pos itu ditimbang. Kemudian aku ke situ diambil sama kakakku. Jadi kakakku ngamasin terus. Terus kakakku punya guru meditasi ya, dibawalah ke rumah. Bawa ke rumah, terus yang guru meditasi itu bilang, Bapak Susilo almarhum, dia bilang, wah ini anak ada yang ngikutin, tapi aku nggak berani soalnya dia seorang dewi gitu, dia kayak bante gitu ya. Terus kakakku karena pengalamannya tidak sebegitu jauh ya iya aja. Kemudian ini di telingaku tuh selalu ada bisik-bisik, kamu nanti puasa ini ya, kamu ini ya. Oh ngapain puasa? Kalau aku ngomong dilihat sama saudara-saudaraku, dibawa lagi aku ke dokter jiwa. Tapi ini suara selalu begitu. Kadang aku ngeliat kaca, hah rupaku kok berbeda, lari aku. Udah anak ini stres. Sehingga pada waktu aku di Denpasar, aku udah mulai punya anak-anakku sampai bilang, mama jangan keluar, nanti mama dibilang gila. Itu nangis aku. Aduh sampai segitunya ya. Gue dibilang gila sama teman-temanku, nggak berani deket. Kalau aku bertamu ke orang tuh, orangnya ngintip-ngintip korden dibuka dulu gitu. Tuti, melaip ya, lari dia gitu. Aduh sampai aku sengsara. Akhirnya aku pindah ke Surabaya. Pindah di Surabaya nggak ada orang tahu kalau aku tuh gila atau bagaimana kan. Terus tetanggaku tuh ada yang anaknya itu nangis saja. Aku bilang,
Udah dibawa ke dokter mbak, kalau anak kecil kan nggak bisa bilang apanya yang sakit gitu kan. Terus udah katanya, ini suara bilang kamu ambil minyak wangi ini, kamu ambil ini. Udah ngambil, terus diapain? Udah sini, diem. Udah gosok. Diam si anak itu, namanya Bram. Mungkin sekarang udah gede ya. Terus dia bilang apa? Mbak Tuti ini dari kemarin ngomong kek kalau bisa. Harusnya Bram kan nggak usah ke dokter, nggak usah ini nih. Ih mbak, gue juga nggak tahu. Orang ini aku dibisikin kok. Itu dari keluarganya mulut ke mulut. Akhirnya ke rumahku. Ya ibuku ketakutan loh, rame gitu. Akhirnya sampai disediain kotak amal loh. Karena wah berderet-deret. Pada waktu itu ada majalah Liberty ya, masih booming-boomingnya. Pertama kali aku diliput dengan Liberty. Jadi memang yang namanya sosok Eyang Ratih ini yang selalu membisikkan si Eyang ini ya. Ya seperti Mbak ini tadi, Mbak siapa? Mbak Putri. Dia bilang itu kok ada kayak orang perempuan kayak dari kerajaan-kerajaan. Ya, dia anak indigo ya. Kebetulan kameramennya Ki Kesuma ini adalah seorang indigo, dan tadi sempat tanya jawab dan itu benar ya. Itu benar, jadi sangat luar biasa ya penglihatannya. Itu beliau memang ada, mana saja aku pergi selalu mendampingi. Gitu. Jadi dari tata cara pengerjaan hajat pasien, takut tergiring itu semua tuh dari dia tuh ya? Iya. Yang ngasih tahu. Makanya aku bilang, aku punya lisensi, aku punya kode etik keparanormalan, aku punya notaris ya, aku punya izin praktek dari Kejari. Jadi ada banyak orang meniru Eyang Ratih. Kadang-kadang profilnya juga profilku. Nah kayak begini nih kadang-kadang mereka menghancurkan aku. Nomor teleponnya nggak sama cuma. Karena kenapa? Dia nggak tahu sosok Eyang Ratih dengan suara itu yang mana. Kadang aku tes. Lah aku yang marah loh. Kamu kalau sampai besok aku laporin. Ya kayak gitu. Terus kadang banyak yang diblokir sama anakku karena gambarnya sama. Di Facebook itu terutama. Iya, Facebook itu memang rentan banget ya. Oke, balik lagi ke tentang Eyang Ratih secara supranatural. Kan yang ini kan praktek segitu banyak, layani pasien segitu banyak, otomatis sering dapat paket. Kalau kita mau nyebutnya paket. Paket cinta kasih. Ya kita ngomong santet lah gitu ya, kiriman-kiriman dari lawan kita. Terus kan Eyang kan juga punya anak, punya suami gitu kan. Itu Eyang nanggepinnya gimana kayak gitu? Jadi rumah tangga anak saya sendiri-sendiri, gak ada di rumah itu. Jadi suami saya juga kena imbasnya stroke ya. Ya, kena imbasnya dia stroke. Tetapi kalau Eyang ini juga penyakitnya wajar nggak wajar. Kalau nggak wajarnya, masa iya aku sehat gemuk begini, aku jalan aja bisa jatuh, nggak masuk akal, ya. Dari pertahanan tubuh ini ku lebih gede kok, ya. Itu enggak banget gitu ya. Dan itu nggak ada apa-apa. Di rumahku sering sekali dengar apa-apa jatuh, dar, kayak bunyi-bunyi mercon. Karena di rumahku memang sedia telur angsa untuk penolak. Oke. Ya, untuk tolak bala. Mungkin Ki Kesuma kalau mau lihat itu ada sudah muncul di YouTube ya. Jadi pecah, kadang telurnya tuh tak foto, ada gambar yang muatnya. Kalau aku jentrengkan orang itu malu. Kok nggak bisa mempan sih? Eyang itu jarang tidur. Kalau malam makin strong aku. Semakin malam aku makin bercahaya. Karena hidupku aku balik, ya. Aku tetap tidur. Makanya begitu Aki bilang jam 4, wow happy aku. Kenapa happy-nya? Karena aku bangun jam 12 masih aman dong. Gitu. Ya kalau kayak Trans 7 yang Misteri Dunia, aku bilang jam 2. Ya.
kayak Indosiar, anak-anak kadang-kadang itu udah tahu jamku gitu. Jadi memang kalau kita pekerjaan seperti ini memang ada imbasnya juga ya ke keluarga gitu. Jadi makanya banyaknya juga orang-orang baru nih yang gitu kan mau belajar segala macam. Ya kalau you untuk jaga diri is okay. Maksudnya emang itu perlu gitu. Tapi kalau kamu mau jadi praktisi, ini juga waktu itu guru saya juga bilang gitu, mau jadi praktisi mau go public, lu pikir 2 kali deh. Karena kan memang lawan ente itu bukan yang dia zohir aja, bukan yang nyata aja gitu. Sedangkan lu pasti dapat kiriman paket yang banyak gitu. Kemarin kita ke puncak nangkep hantu, ada gambarnya. Bisa aku foto itu. Dan itu yang nyuruh aku itu orang terkayanya di Balaraja, Banten. Jadi itu sekedar untuk membuktikan kepada klienku ya, bahwa hantu tuh bisa difoto loh. Yang bener aja. Udah oke. Kita habis ritual di luar, kita tinggalkan. 2 jam lagi foto. Di foto keluar semua. Ya Emang seperti kayak itu. gitu kan, emang momennya harus pas, energi juga harus pas sayang ya. Jadi baru bisa ngewujud gitu. Iya, Kayak mewujud, gitu. ya. Kalau misalnya energinya nggak kuat, nggak cukup ya nggak bisa. Ya. Gitu. Nah, terus juga misalkan kayak apa namanya, yang tadi kan suka dapat kiriman, yang si sosok yang Ratinya ini nggak bantu apa gimana gitu untuk menjaga Ya juga. dibantu dong. Bantu Kalau juga nggak ya. dibantu kan eyangnya udah terkapar. Babak belur ya. Ya terkapar karena dia kan istilahnya pinjen badan wadahku. Ya. Sekarang wadahnya dia amburadul, masa iya mau didiemin? Iya benar. Ya. Jadi ya aku terima kasih sekali terhadap Gusti Allah yang mengirim sosok Eyang Rati kepada aku. Tadinya aku sebagai manusia aku masih berlogika ya. Kepingin Eyang dulu kan juga wartawan ya, karena sekolahnya di sastra ya. Wartawan juga dulu ya. Ya. Oh. Ya. Aku sempat di TV cuma sebulan doang. Ya di Udayana di TVRI dan Pasar. Terus sempat aku jadi wartawan Liberty, tapi juga seumuran Jagung karena menikah. Kalau sudah menikah kan gerak kita sedikit banget gitu loh. Iya. Sedangkan wartawan itu hidupnya 24 jam. Kadang-kadang bisa di Medan, kadang bisa di Pekanbaru. Ya, jadi Pagi di Medan, siang di Pekanbaru ya. ya seperti itu. Nah, yang seperti itu semua Eyang tinggalkan dan Eyang sekarang murni menjadi spiritual. Ngomong-ngomong soal kerjaan nih ya. Katanya nih banyak orang-orang juga bilang gitu. Kalau orang yang sudah memang kemampuan di spiritual dan dia bisa menolak itu dan dia memang kerja normal lah, buka toko atau kerja di kantor gitu, katanya bakal hancur. Emang iya kan? Ya, rumah tangga. Enggak, maksudnya pekerjaan dia. Kalau misalnya dia menolak Iya. untuk yang pernah ini nggak sih, maksudnya penelitian soal itu, kenapa kok bisa seperti itu gitu? Ya memang menjalankan tugas yang dari Sang Yang Widi, dari Gusti Allah ya. Jadi kamu sudah dikasih keberkahan, dikasih talenta ya. Kata orang Islam kun fayakun ya, kita ikutin aja. Tetapi kita namanya manusia kan, aku mau kerja bingkil, aku mau garment, aku mau salon, nggak bisa. Karena kita semacam Aki, semacam aku juga, ini adalah orang pilihan. Ya kalau nggak gitu nggak matuk. Karena ini bukan pekerjaan sebetulnya. Ya, kerja apa sih uka-uka? Bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu kan kita bisa lihat ada kenyataannya. Kadang-kadang kita itu nggak bisa menjelaskan. Karena kita bisa memegang, tapi orang lain belum tentu. Ya. Jadi yang seperti itu, ini adalah talenta. Aku menyadari itu udah berulang kali. Aku punya rumah di Batam. Karena Eyang itu di Bali, bisnis dong, bed cover Bali. Aku kirim ke Singapura. Di Singapura itu sudah ada penandanya. Waktu kirim masih 10-20 oke. Sudah aku ngirim 1 kontainer, nomaden, no home. Jadi dia pindah, nggak tahu entah kemana. Aku kehilangan jejak.
Kalau di Singapura siapa gua, siapa lu? Ditanya itu sulit banget kalau sama government. Orang ini di blok ini pindahnya kemana? Mesti begitu. Itu pun tidak jelas karena dia larinya ke Malaysia. Dah, aku terus bayarin. Udah, aku terimalah sekarang aku jadi begini. Jadi memang pada intinya pada orang-orang yang memang sudah memiliki kamu spiritual yang lebih, ya terima aja ya gitu ya, jalanin aja gitu, yang ditolak gitu ya. Karena memang sih kita secara logika, secara manusia biasa kita juga pengen lah, maksudnya hidup seperti biasa normal, malam tidur ya kan, siang kita beraktivitas gitu kan. Jadi buat teman-teman sekarang kadang banyak sih, maksudnya anak-anak indigo juga sering curhat sama saya juga, mereka pengen ya hidup normal lah kayak gitu. Cuman saya bilang ya ikuti aja yang sudah ditakdirkan sama Allah gitu kan. Gini, tapi jangan keliru juga Ki. Kalau anak sekarang bisa ngelihat hantu sudah dikatakan paranormal. Belum tentu. Ya, kadang-kadang yang begini hanya penglihatan sekelebat. Ya, kita perlu mendeteksi ini anak betul-betul indigo atau bukan. Bawa dia ke hipnoterapi, ya. Dengan begitu kita tahu dia itu siapa sebetulnya. Kita flashback ya. Sebetulnya tuh siapa? Jangan kita karena anakku hebat indigo ini, itu belum tentu. Kadang-kadang kita orang tua ada yang bangga, ada yang tidak ya, anaknya mendapatkan talenta semacam ini. Tetapi kita juga harus tahu kepastiannya. Gitu. Kalau hal seperti sekarang itu sering sekali kita seminarkan, ya, diseminarkan. Di seminaran itu juga kita harus ada pembuktian. Misalkan ini pelet minyak, kenapa dia bisa ampuh? Dibuat dari apa ini minyak? Ya, tentu ada kronologinya dong, ada ceritanya, ada historinya ya. Minyak ini terbuat mungkin dari kelapa hijau, dibuat dari ini itu, kita ritualkan, kita sembayangi, kita beri energi, sehingga dia menjadi energi. Kalau kita pakai bisa untuk disalurkan kepada orang lain. Tapi kadang banyak yang disalahgunakan, hanya minyak-minyakan, dia hanya meditasi sudah untuk dipakai. Kosongan nah, itu ini udah salah kaprah. Iya. Ya, ini udah salah kaprah. Kadang bisa kartu tarot itu sudah paranormal. Ya, itu kita nggak boleh. Orang yang menilai, bukan kitanya. Kalau kita mengaku kita hebat itu belum hebat. Tetapi kalau orang yang misalkan Aki ketemu Eyang, Eyang itu loh pinter. Berarti kan penilaian dari Aki, bukan dari Eyang. Tapi kalau Eyang bilang, wah, gua mah gampang, kecil itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak boleh, kita takabur. Ya. Dan penilaian itu kita yang nilai, bukan orang lain. Emang banyak tuh orang-orang yang baru-baru belajar gitu-gitu kan. Jadi dia merasa punya hodam gitu-gitu ya. Sayang kepada netizennya di Kesuma yang berpesan, kalau hanya katanya perlu pembuktian, ya, agar kita jangan dibodoh-bodohi dalam tanda kutip. Anda percaya aja, ditelan begitu aja, harus kepada pakarnya, ya. Mungkin kepada Aki karena dia udah melalang buana nih, udah sampai ke Cina apa segala ya, hanya untuk belajar Jin dan Jun. Sekarang dia bisa mengumpulkan orang-orang semacam Eyang untuk diminta keterangannya, bagaimana sih ya, bagaimana sih, tentu kita harus memberi jawaban yang konkret ya. Jangan sampai anak cucu kita nantinya diabal-abal ya. Kita tahu klinik, kita tahu roh kita sendiri itu gaib sayang ya. Kita hanya punya 3 badan, raga, ini raga. Ini raga yang dicubit, ini sakit, ini raga. Sukma itu adalah nadi, ya. Yang kecut itu adalah sukma, nadi kita. Sedangkan roh
keluar masuknya itu di ubun-ubun. Jadi kadang orang sakit nih Ki, di ICU ya, berbulan-bulan nggak ini. Ya iyalah, nadinya masih ada, raganya masih ada, rohnya udah meninggalkannya. Gimana cara kita untuk mengembalikan? Tentunya memohon kepada Gusti Allah. Kalau ini diberikan kesempatan untuk sembuh, ya sembuhkan. Tapi kalau tidak, ya mohon jangan disiksa. Kasihan, ya, kasihan pada yang hidup yang menjaganya. Kasihan juga rohnya orang ini diawang-awang. Karena melihat raganya, tapi dia nggak bisa masuk. Ya, jadi seperti itu. Jadi akan amat sangat dalam banget kalau kita bicara soal barang yang tidak kelihatan, ya. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi ini pertanyaan terakhir nih, yang ya lama juga nih, tapi seru nih ngobrolnya. Saya pengen tanya satu hal tentang namanya pemutusan perjanjian gaib dengan jin. Ya, kan banyak kita kasus sekarang tuh begini, waktu orang itu lagi susah, ia mengadakan perjanjian dengan jin untuk pesugihan misalkan gitu ya. Lalu setelah pada waktu dia pernah perjanjian kan berarti dia menandatangani kontrak itu dengan sesadar-sadarnya dan tahu konsekuensinya. Jin itu juga pasti ngomong dong, kalau lu sudah dapat apa yang lu mau sekitar sekian miliar, lu harus kasih apa, kan gitu ya. Tiba-tiba si pasien kita ini atau si manusia ini sudah dapat apa yang diinginkan. Berarti jinnya kan kerja dong, benar kan? Jinnya sudah capek-capek kerja. Pada saat sudah mau goal, sudah mencapai target, si orang kita ini, pasien kita ini, dia mau lepas. Enggak lah, gue nggak mau ngorbanin anak gue gitu misalkan untuk dia ambil gitu. Karena perjanjian itu gitu. Lalu dia banyaklah orang-orang seperti ini samperin kiai, samperin para habaib, samperin ahli spiritual gitu untuk memutus hubungan itu gitu. Nah, secara logika aneh nih yang ya gitu ya. Ini sebenarnya lu kan melakukan kerjaan itu dengan sesadar-sadarnya dan lu tahu konsekuensinya. Dan kalau misalnya kita pakai hukum negara bahkan hukum Tuhan pun lu salah. Gitu. Maksudnya lu salah dalam arti ya lu sudah dapat apa yang lu mau dan lu nggak mau bayar. Ibaratnya lu sudah suruh orang kerja, orang itu udah kerja, udah taken kontrak, kita sudah dapat apa yang kita mau, lu nggak mau bayar orang buat bayar pegawai lu gitu loh ibaratnya. Nah, tanggapan terus kalau misalkan yang Rati ketemu pasien seperti itu, nyelesainnya gimana ya? Ya itu kita lihat perjanjian itu kan ada rentan waktu ya. Ada yang per 3 bulan, ada yang mesti Jumat Legi, ya, ada Jumat Kliwon, ada per 5 tahun. Kita bercakap-cakap dulu ya. Kamu perjanjiannya gimana? Terus gimana? Terus kamarmu untuk perjanjian tuh mesti orang semacam itu punya kamar yang khusus untuk mereka. Tidak boleh orang lain, ya, mesti itu. Nah, kita harus tahu dulu kronologinya. Oh, aku perjanjiannya 1 hari, misalkan besok harus setor gitu ya. Nah, setor apa maksudnya? Di setor nyawa apa setor apa? Ya, di mana? Kita kan harus nelusuri untuk antisipasi orang ini agar jangan sampai anaknya jadi korban. Untuk ngakalinya gimana? Tentunya seorang spiritual yang mumpuni, dia mempunyai garis bawah ya, sudah tahu draftnya. Gua harus bagaimana nih? Harus bagaimana? Mungkin dengan pelarungan, mungkin dengan kelapa yang kita gambar ya. Terus kita kasih apa agar orang ini kita sembelih burung gagak, kita sembelih burung hantu misalkan seperti itu ya, dikocorin di boneka atau apa dengan kita ngelarung, mungkin itu bisa terinikan ya. Tetapi kalau nggak bisa ya orangnya sendiri yang kena. Tetap ya nggak bisa ya kita mesti benar-benar mutusin gitu. Itu bisa kita lihat besok paginya. Oh, hasilnya gimana besoknya? Besok paginya gimana? Karena perjanjiannya mungkin hari Selasa Kliwon nih ya. Selasa Kliwon ya kita lelean. Terus orang yang mau dikorbankan sudah suruh pulang dengan gaji, dikasih mas-masan apa-apa. Ternyata dia selamat aja sampai di rumah. Ya kita harus jam 12 itu ngelarung untuk
biar orang ini tidak kena tolak balanya itu. Berarti sama aja kita ngakalin jin sama Iya. aja ya. Berarti kita Jin itu sebetulnya goblok. Kita akal-akalin jin itu. Kalau dia mau diwadahi ke botol apa ke periuk itu bisa. Makanya kenapa kadang-kadang pabrik nggak laku manggil eyang, rumah dijual nggak laku-laku. Kita bisa laris bisa, jangan gitu dulu, jangan sok. Kita ngeliat dulu rumahnya itu kayak gimana gitu loh. Kalau memang berhantu, kita harus bersihkan dulu. Makanya orang masuk itu kok serem banget ya. Niatnya pengen jadi nggak jadi gitulah. Jadi dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru kita ngasih pelarisnya. Berarti kita lihat medan perangnya dulu Iya. ya, ngomong kasarnya gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kayak jin-jin yang kita udah akalin gitu, mereka kan ya kan juga punya akal gitu kan. Mereka kan bisa nuntut balas. Maksudnya mereka juga mungkin aja nggak terpengaruh dengan akal-akalan kita. Dan biasanya kadang-kadang pasien kita mungkin kalau lagi sama kita aman, tapi kan kita nggak bisa sama dia 24 jam gitu Iya. kan. Dia pasti pulang dan pada waktu dia lihat pasien itu sudah nggak sama kita, jinnya balik nyerang. Minta perjanjian lagi, misalnya minta jatahnya gitu, minta haknya dia gitu. Kita biasanya orangnya yang si ini kalau dia pengen lepas tunggu pawisik dari dukun itu tadi. Kan dia mesti mempergunakan kayak aki, kayak eyang gitu ya. Dia dalam meditasi itu pawisiknya apa? Setelah pagi dia nggak dapat, untuk menghindari apa? Pawisiknya kan beda-beda, ya. Kadang pesugihan itu ada di ngunyang ya, di ngunyang yang jadi monyet-monyet itu ya. Perjanjiannya gimana untuk menghindar? Kan begitu. Ada yang babi ngepet kayak di Sumedang kayak gitu ya. Itu bagaimana? Ya jadi kita tahu dulu ini pesugihannya pesugihan apa dulu. Kan pesugihan macam-macam. Ada Nyi Blorong ya. Nanti dia berselingkuh dengan blorong ular yang banyak kerincing emasnya. Nah, yang kayak gini-gini kita juga harus tahu gimana caranya kita itu terhindar. Kita itu sebelum dan sesudahnya harus betul-betul tirakat, meditasi mungkin ya. Kita mohon petunjuk dari Sang Galib atau Tuhan Yang Maha Esa ya, agar apa petunjuknya ini. Kita kan juga punya kodam, punya perewangan. Apa kata perewangan kita? Kita satukan. Ya, Gusti Allah pasti akan membantu kalau itu demi kebaikan, ya. Tetapi apa ini jalannya? Nah, kalau sudah ketemu jalannya ya kita cepat laksanakan kalau memang orang ini betul-betul pengen insyaf. Ya, kalau orang bilang, eyang kenapa kok maharnya mahal ya? Kamu mau nyawamu? Apa nyawa eyang? Jangan deh, lebih baik lu jangan berdukun ke gue, kan begitu. Masalahnya ini menyangkut nyawa ya. Jadi kamu tahu sendiri, kamu mendapatnya juga banyak. Dan uang biasanya kalau dari pesugihan Ki itu nggak umur. Oh, dia motong pasti umur. Habis. Dia motong umur biasanya. Iya. Itu pasti habis. Dan kalau yang pinter mungkin didepositokan ya. Kalau didepositokan itu sama dengan penyucian. Karena yang kita tarik kan sudah uang campur-campur, ada dari penjual ayam, ada penjual bakso. Kita tarik kumpul, aku yang genggam. Kan gitu. Kalau murni uang dari dia, kita belikan emas, kita jual, berarti itu murni. Gak ada deposito kena aja. Jadi saya jadi teringat kata-kata guru saya jadi kata guru saya itu kalau pesugihan itu pasti potong umur. Kenapa? Karena jin ini kan makhluknya tidak bisa menciptakan. Jadi dia nggak bisa ngasih kita uang. Jadi dia mengakali gimana rezeki kita yang di akhir hayat kita itu dipindahkan ke depan. Kalau Tuhan yang ngasih, karena Tuhan yang pencipta, dia bisa memberikan ya rezeki lebih gitu namanya ke manusia gitu. Ini masuk di akal. Jadi tetap balik lagi tergantung bagaimana kita ngakalin jinnya tersebut. Habis itu dan kita harus tahu yang dianut pesugihan apa dulu. Jadi kita harus tahu medannya ya. Iya. Nah kalau misalkan sudah kita tangani, tiba-tiba jin itu kesel nih, dia nyerang kita harus siap tuh ya, Yang. Ya, harus siap. Tapi enggak kalau kan sesuai perjanjian. Dan apa kata perjanjiannya kan kita juga harus dengar, harus tahu. Jadi si klien itu harus sejujur-jujurnya, harus ngomong masalahnya.
kadang suruh kita makan enak, dikasih ayam panggang apa-apa, tahu-tahu yang kita makan anak kita. Kan ada yang begitu di Buto Ijo itu. Wah kayaknya, wah ikannya yang suruh nyembelih ayam nanti dimakan, dipanggang aja. Tahu anak kita di rumah, aduh gitu gimana? Hah? Nggak ngelihat tuh penderitaan anak. Ya, kalau kita masih kerja normal bisa, kenapa enggak sih? Ya, orang kaya itu nggak dibawa loh ke liang lahat. Namanya presiden kita, Pak Harto, 7 turunan mungkin nggak habis-habis duitnya. Apa emasnya ditanam di tanah enggak? Hanya kain kafan aja. Jadi kita itu nama aja meninggalkan kita kalau kita sudah jadi mayat. Misalkan aku Eyang Rate gitu. Nah kalau umpama kita sudah nggak ada, itu mayatnya mana? Masa Eyang Ratenya mana? Nggak mungkin. Jadi persatu itu pasti meninggalkan kita. Tinggal badan raga aja yang sudah menjadi mayat, menjadi kalau kita diomongkan seperti itu, tinggal peninggalannya aja, kenangan. Ya. Nah itu tadi jadi pesannya pada intinya ya kalau mau suka pikir-pikir lagi lah ya. Bahaya itu kan, itu ngerepotin banyak orang. Enggak, kita harus bekerja normal tentunya. Berdoa minta sama Allah itu gitu ya. Sudah diatur sama yang kuasa. Maut, rezeki, jodoh itu rahasia Allah. Ya, ada presiden, ada menterinya, ada rakyat jelata. Itu kelengkapan. Betul. Dan itu nggak bisa kita tolak loh. Ya, di dunia, di Alkitab, ya, di Al-Quran, semua itu ada. Jin itu ada. Ngomong jin nggak ada. Orang Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman aja kawin sama Bilqis. Nah Bilqis itu, Ratu Bilqis itu siapa? Ratu jin. Dia kan, dia bisa Nabi paling kaya siapa? Sulaiman. Ya Ratu Bilqis bisa aja menciptakan, ya kan? Jadi kita jangan niru deh, ya. Itu kuasa Gusti Allah. Tetapi kita yang masih waras, segar bugar, kita bisa bekerjalah sayang ya. Ini aku berbincang-bincang dengan Aki, arahnya ke sana ngalor ngidul ngetan duluan ya. Tapi kita asik-asik aja ya. Ini ya ngalir aja gitu. Karena ya pertama kan kita mau mengenal Eyang dulu kan, sosok Eyang Rate seperti apa. Pertama kali dari siapa Wagimin itu kan, lambat laun kita belajarlah sama Eyang bagaimana waktu Eyang dulu praktek dan sebagainya. Gitu kan, banyak belajar. Oke teman-teman semua, ini waktu udah panjang nih ya. Mungkin kita akan next time kita akan undang Eyang Rate juga, Eyang Rate lagi mungkin nanti buat ngebahas yang lain lagi Eyang ya. Masih banyak nih tentang pengalaman Eyang waktu praktek seperti apa gitu kan, praktisi ilmu yang ditekuni sama Eyang gitu kan, nanti mungkin next time. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Iya, I love you full. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.